Ende, hari ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol sama Teh Dewi. Yeay. Teh Dewi ini sahabat saya tapi juga guru. Apa kabar Teh dalam kondisi COVID-19 ini? Kita semua kan banyak yang pada tiarap ya, tapi Teh Dewi sudah gelis. Saya juga sudah berpakaian gelis, tetap berkarya, tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi tetap tidak mau lepas ya. Tetap dimanapun, kapanpun. Kadang di rumah juga kalau ada tamu, aku walaupun di rumah membiasakan, takutnya kita lagi flu atau kita lagi ada virus, nanti nularin ke keluarga yang dateng kan. Tapi Teh, ngomong-ngomong maskernya bagus tuh beli. Ini produk dalam negeri, buatan orang Sunda. Orang Sunda? Kayaknya seperti itu. Ada warna apa aja tuh Teh? Bagusnya aku pesen, nanti aku bikinin. Jadi aku pesenkan, insya Allah. Tuh, jadi fokusnya ke bajunya, ke bling-blingnya. Ini tuh kumaha tuh Teh. Lucu ya, lucu. Janji loh Teh ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Mau warna apa? Warnanya warna boleh, warna hitam dan putih ya. Merah nggak mau? Merah mau dong. Ya udah. Tapi kalau kebanyakan kan nggak enak ya. Nggak apa-apa, nanti Allah yang ganti. Alhamdulillah. Pokoknya kalau rezekinya Teh Dewi luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama kan kita sebagai pekerja seni pasti juga terdampak dengan kondisi ini. Semua tiarap, semua sedang mencari pelampungnya. Ya, betul. Jadi kita sama-sama, kita itu, saya sama Teh Nia juga orang yang yakin bersama kebesarannya Allah. Karena kita punya keyakinan bahwa makhluk Allah yang ada di gurun pasir tandus saja Allah berikan rezekinya, apalagi kita gitu. Jadi utamakan kita itu jangan sampai ngeluh. Ya. Jangan sampai mengeluh karena kita dikasih kesehatan saja udah rezeki yang luar biasa. Jadi kalau aku bilang buat beriman, enggak, sama-sama kita lagi sama-sama mengingatkan, sama-sama belajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita penuh dengan kesalahan, kelalaian, kealpaan. Cuma kan kita ingin dari hari ke hari lebih baik lagi. Jadi orang yang lebih tahu bersyukur dan tahu mengakui kesalahan kita sama Allah. Iya. Teh, makanya itu yang saya tahu tuh Teh Dewi itu luar biasa mengenai keimanannya gitu ya, menyikapi hidup, terus memandang kehidupan seperti apa, luar biasa. Buat saya itu satu guru yang saya banyak belajar ya, sahabat Ende. Karena kenapa? Ketegarannya itu dari mulai saya kenal sama beliau zaman kecil, saya main ke rumahnya zaman sementara Teh Dewi udah jadi juara. Tapi malah juara oke. Saya mah juara favorit aja zaman kecil, terus kita terus ya sering ketemu ya. Yang saya ingat waktu masih SMA ya, saya bahagia banget. Saya tinggal di Cirebon. Nah, Cirebon. Ini ada Niati yang sedang top-topnya itu, sedang populer. Duluan populer Teh Nia tahu rekamannya. Terus sebagai bintang lebih duluan dikenal. Terus ngedatangin rumah saya. Aduh, saya bahagia banget didatangin. Makasih. Saya juga seneng banget hari itu kan kalau ke Cirebon ya. Karena di jalan raya rumahnya jadi gampang dimampirin kan Teh. Catat. Dan setelah itu kita sering barengan, saat itu Nada dan Dakwah itu keliling Sulawesi Selatan sampai ke ujung Bulukumba, Maros, Palopo, terus mana lagi Bantaeng, yang kita nyanyi subuh-subuh Teh. Iya, itu di masjid. Jadi kita pas sebelum subuhan kita sholawatan dulu. Terus almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ memberikan tausiahnya itu kan sebelum sholat subuh bayangan. Jam 3 kita udah standby. Catat. Ya masjidnya seru. Pokoknya bahagia banget di saat itu. Alhamdulillah bahagia. Rindu ya. Bahasa isyaratnya bahagia gitu. Bahagia. Kalau pohon gimana Teh? Pohon. Oh, pohon. Nah, kalau gini mah Monas. Oh gitu, Monas ya. Kalau gini
Kalau gini ular. Oh, bukan ya? Salah. Bukan, ini ular. Oh, ini belajar. Kalau pohon gini aja. Nah, Pohon. oh, Pohon. susah ya. Karena kenapa? Saya ini tahu Teh Dewi belajar sama siapa? Sama almarhum putrinya yang luar biasa baiknya. Saya dari sini ya. Anak-anak berteman. Saya berteman itu malah lebih sering tuh sama putrinya Giska, ya? Giska almarhum. Makanya kadang-kadang kangen ya Teh Dewi. Tapi subhanallah ketegarannya beliau itu tidak bisa. Mungkin kalau saya mungkin nggak tahu lah seperti apa. Tapi beliau itu mendampingi anak-anaknya, membimbing anak-anaknya yang luar biasa ya. Untuk saat itu orang berpikirnya begini, Teh Dewi dalam keadaan saat itu kan mungkin baru married ya, mendapatkan anak yang luar biasa, yang titipan Allah itu kan mungkin kaget-kaget, tapi Teh Dewi itu menghadapinya dengan tenang, dengan tegar, dan bangga menampilkan putrinya itu luar biasa. Gimana itu kan? Itu caranya sebetulnya karena tertekan. Jadi kan pasti ada mitos kalau menikah tidak disetujui orang tua pasti akan begini-begini. Oh, dulu tuh tidak disetujui? Ya enggak lah, kan Papa ingin sesama orang Jawa. Oh iya. Karena beda pulau. Walaupun akhirnya ayahnya anak-anak jadi mualaf, tapi alhamdulillah, tapi itu tidak selesai. Tidak selesai di situ. Mereka sudah ke Istiqlal dulu, tapi tetap tidak disetujui gitu, karena menyesuaikan sesama ada suku adat tuh nggak gampang gitu. Iya. Jadi kalau pernikahan harus dua keluarga. Nah, begitu dapat anak berkebutuhan khusus, Giska tuli, kan itu mulai tekanan sosial kan. Iya. Tuh kan nggak mau dengerannya, itu udah tertekan banget. Tapi dalam saat itu dengan usia 21 tahun, aku berpikir, ya Allah, buktikan bahwa ini akan membanggakan aku, ya Allah, ini bukti cinta kasihmu sama aku, ya Allah. Di balik kondisi yang terjadi faktanya seperti itu, aku berpikir, Allah katanya menurut pengajaran ustadz-ustadz itu sesuai dengan sangkaan umat. Aku mau bersangka baik, ya Allah, bahwa Allah itu memberikan anak ini karena Allah percaya sama aku, akan menyayangi, mencintai, dan ini anak akan membanggakan aku. Anak ini akan bermanfaat buatku. Itu aja doa. Bagaimana nggak luar biasa kita Teh Dewi punya jiwa, punya hati yang betul-betul tulus untuk bukan yang luar biasa kuatnya, Yakin sama takdir Allah akan baik. Yakin sama takdir Allah akan baik, dan kita berprasangka baik Sesuai dengan sangkaan kita Allah itu. Nah, itu yang akan terjadi ya, alhamdulillah ya. Terus kebetulan setelah itu Dewi mempunyai putra berapa orang? Putra yang kedua, dengar, alhamdulillah dianggap sempurna secara indera, kan panca indera sempurna, udah alhamdulillah. Tunggu, namanya itu Rama Putra, ya. Sahetapi, SHMKMU dan Notariat. Alhamdulillah jurusan. Detailnya udah mengantarkan anak sampai SHMH dan teman-temannya lah. Terus dan meringankan ibunya karena lulusan Universitas Indonesia S1 dan S2-nya, alhamdulillah. Ibunya nggak sekolah, ibunya cuma lulusan SMA Negeri 1 Cirebon. Alhamdulillah bisa mengantarkan anak-anak yang sudah berhasil. Sempat kuliah 2 semester di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, habis itu menikah. Tapi terganggu asmaranya. Akhirnya menikah. Nah, terus yang ketiga, alhamdulillah dikasih yang tuli lagi, namanya Surya. Tapi kekagetannya sudah tidak ada karena sudah dapat pengalaman dikasih Giska. Tapi tetap menangis sama Allah karena waktu dapat Surya, Giska itu sudah mandiri, sudah bisa pameran tunggal, melukis. Oh iya, lukis. Keren lukisannya. Giska itu umur 12 tahun 93, bersamaan dengan Surya lahir, dia diizinkan pameran tunggal, lolos dari kualitas dan kuantitas di Taman Ismail Marzuki. Yang menjadi kuratornya adalah Bapak Jim Supangkat dari IKJ, diizinkan
banggakan karena bisa melukis di usia 12 tahun 60 lukisan yang dipamerkan dan secara kualitas masuk kategori. Saya sujud syukur banget. Dan di saat yang sama Surya lahir, belum tahu Tuli, belum tahu. Tahun 95 dikasih tahu bahwa Surya Tuli lagi. Aku menangis berdoa sama Allah. Kok gak cukup satu sih ya Allah? Satu kan baru mengantarkan dia bisa mandiri, baru mengantarkan dia menjadi anak percaya diri dan ibunya tuh bangga gitu seperti Allah yang aku yakini gitu bahwa anak ini akan membanggakan. Kok dikasih lagi? Kok nggak cukup satu? Nangislah sama Allah malam itu begitu tahu dia divonis Tuli. Bukalah Quran gitu kan dibilang kata orang tua kalau mau minta jawaban tentang dunia ada jawabannya semua di Quran asal kamu yakin tauhid sama Allah gitu. Jadi bacalah tawasul lah ya, bertawasul, baca syahadat, baca al-ikhlas, baca fatihah, baca sholawat, minta digerakkan ya Allah ini tangan, minta jawaban kenapa nggak cukup satu. Subhanallah, masya Allah begitu dibuka yang kebaca dalam bahasa Indonesia, maka dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan, surat Ar-Rahman. Tapi kan akhirnya terbukti kan, begitu sekian lama. Mutiara dan marjan itu tidak kelihatan di daratan, dia adanya di dalam laut. Harus digali, Harus digali, Ya. harus dengan pengorbanan. Ya, betul. Begitu kita mampu mengambilnya, dia akan menjadi perhiasan dunia yang luar biasa indah. Jadi abis itu begitu baca itu terjemahannya, jadi pas mata langsung lihat, aku tutup Quran langsung sujud, musruk, nangis dan berjanji aku tidak akan pernah nanya lagi apapun yang Allah berikan dalam hidup. Aku nggak mau mempertanyakan lagi. Aku janji mau nerima. Tapi Teh, subhanallah ya, yang saya tahu Surya itu sudah sekolah dapat beasiswa ke Amerika, New York. Rochester Rochester. Institute of Technology di Rochester, New York dengan beasiswa dari Japan Foundation. Dan alhamdulillah baru lulus tahun kemarin Desember lulus, wisudanya Mei, lulus dengan cum laude. Alhamdulillah ya Allah. Masih mohon doa setahun lagi bisa S1 dan bisa mengabdikan diri untuk teman-teman dan adik-adik tuli masyarakat Indonesia, bisa dia tolong dengan semangat supaya mau terus belajar, ingin meraih mimpi dan mau mencari pendidikan setinggi-tingginya. Hal itu luar biasa kan sahabat Endi. Coba seorang artis Nggak sekolah, nggak lulus S1, bukan bukan kita sekolah bukan apa-apa, mengantarkan anak sampai dapat beasiswa dan cum laude. Mana anak ini tuli ya, tapi gantengnya luar biasa. Terus yang besar Rama juga saya tahu waktu kecil yang foto sama anak saya ini buat ayam muda panjang. Nah itu juga alhamdulillah sudah punya detail. Nah sekarang udah ini punya keluarga, mau punya anak ya? dua. Udah punya cucu sama dengan Ada cucu saya. udah banyak, mau 3, alhamdulillah. Mau tiga tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terus 3 ya Teh? Laki-laki 3, 1 perempuan udah pulang dulu, tinggal 3. Yang paling bungsu Ya, dengar ya. anak buahnya Kang Purwacaraka gitar, tapi dia atlet tinju, juara Jadi tinju. laki-laki yang laki semua. Kita bikin jantungan karena dia memilih bidang atletnya ya. Tapi sekarang udah nggak boleh ikut kompetisi lagi, nggak boleh ikut turnamen. Boleh jadi pelatih, boleh baru lulus SMA dan hobinya sekarang musik. Jadi aku lagi dorong musik. Iya. Udah bisa baca partitur. Keren. Alhamdulillah Teh Dewi itulah ya rahasianya itu. Saya nggak tahu bagaimana bisa mengantarkan anak-anak sampai sekolah. Alhamdulillah mempunyai gelar. Kalau saya mungkin ya tidak semampu Teh Dewi menjalani kehidupannya. Amin. Doain ya Bisa Teh. karena sebetulnya kan suka ditanya bagaimana cara mendidik anak. Aku nggak mendidik. Aku nggak bisa mendidik, yang bisa mendidik itu hanya Allah dan para guru di sekolah.
kita sebagai orang tua memberikan kasih sayang, memberikan arahan, mensupport, memberi semangat dan keyakinan. Jadi kalau anak kita kadang malas sekolah, aku nggak paksa, malas ya udah nggak apa-apa, sini ibu peluk aja. Apa yang nggak disukai di sekolah, dia bilang aku nggak suka matematika, aku stres ketemu guru matematika. Kita bilang oke, kasih tahu yang tidak disukai. Kadang-kadang orang tua bisanya cuma marah sama anak. Ya. Aku nggak pernah marahin anak. Keren nggak? Ya pernah marahin anak, sementara kita kan kalau perempuan suka cerewet ya, saya khususnya lah, gitu ya. Tapi Teh Dewi itulah yang luar biasa yang nggak pernah saya. Ada triknya. Triknya kumaha tah? Anak itu kan ibaratnya dianalogikan itu seperti, menurutku, minta maaf. Kadang anak itu seperti bawaannya kambing. Disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh ke kiri, dia ke kanan. Jadi kalau anak itu telat, si bungsu tuh paling lelet kan. Jam 5 udah bangun, udah bangun, mandi. Tapi lama gitu kan, lalat lelet baca handphone apa gitu. Aku cuma bilang, udah nggak usah sekolah, sini ibu peluk aja. Ah ibu gimana sih? Orang lain mah nyuruh sekolah, kan bukan tanggung jawab ibu. Masa depan kan tanggung jawabmu. Ibu belum tentu masih bisa melihat keberhasilanmu. Kalau kamu males ya nanti yang rugi kamu, ibu nggak tahu rugi. Itu sebetulnya salah satu yang membuat anakku jadi, ibu aneh deh, orang tua yang lain suka marah-marah anaknya males ke sekolah. Udah nggak usah sekolah, udah telat, udah pelukan aja sama ibu. Malah guru jahat gitu. Ah ibu aneh nih orang gitu. Loh iya. Berpelukan jadi ya. Jadi itu Cara itu ya. Iya. Jadi dipeluk aja udah nggak Jadi usah. nggak enak hati. Iya, nggak usah sekolah karena kalau kamu nggak sekolah kan bukan ibu yang rugi. Iya. Ibu mah belum tentu ngelihat keberhasilan atau enggak kamu. Iya. Umur ibu apa masih ada apa enggak gitu. Jadi itu buat dia, aduh, kok ibu begini sih? Loh iya. Karena apa yang kamu lakukan hari ini itu akan menjadikan benih yang kamu tanam buat ke depan. Kalau kamu malas, nggak apa-apa, bukan ibu yang rugi. Kalau ibu masih ada, ibu bisa support. Kalau ibu nggak ada, situ jungkir balik sendiri. Tuh, akhirnya ilmu. Nah, coba dengerin ya untuk ibu. Inilah triknya Teh Dewi, satu pelajaran loh untuk kita bagaimana menghadapi anak kita yang tentunya berbagai macam karakter. Nah seperti itulah, anak ini mungkin juga memang membutuhkan pelukan hangat dari seorang ibu. Kan juga mungkin kita tidak tahu ya, karena mungkin secara psikologis juga Harusnya kan marah. harusnya sih sebetulnya marah, tapi Teh Dewi itu kebalikannya, malah dirangkul. Akhirnya anak itu pun merasa, aduh saya nggak enak Malu. hati ya, Dia tidak enak hati dengan aneh nih, nggak ada nih orang tua kayak gini. Guru-guru, cuk. langsung ya. Sekolah. Udah nggak usah, udah telat, percuma. Kamu juga nanti dihukum di sekolah. Udah sini sama ibu aja, sini bobo lagi. Nah, dia yang ibu aneh nih, ibu aneh. Keren. Ini pelajaran, nggak ada yang seperti ini. Kalau mungkin nyanyi ya banyak ya Teh ya, nyanyi. Teh Dewi juga lagunya juga banyak yang suksesnya. Alhamdulillah ya, cuma dalam keadaan gini semua kita teh nyanyi itu ngahaleang ya, bersenandung aja ya. Nah, tapi yang kita pelajaran yang saya senang ngobrol sama Teh Dewi ini pelajaran kehidupan rumah tangga dan juga menghadapi anak-anak, menyikapinya seperti apa. Anak-anak itu makhluk unik yang kadang-kadang orang tua kan merasa saya sudah membesarkan, saya sudah membiayai, saya sudah menyekolahkan, memberi makan, kamu harus ikutin apa kata saya. Itu egonya orang tua. Lupa kalau mereka tuh titipan Allah yang dipercaya kita yang merawat. Karena banyak juga orang yang tidak dikasih kesempatan mendapatkan anak, mendapat titipan. Ya. Itu yang sudah dapat titipan seolah-olah itu hak saya, memang wajib saya mendapatkan, padahal enggak. Tidak seperti itu, dia dititipi mau anaknya seperti apa, kondisinya terima ada upahnya dari Allah. Aku sekarang tinggal menerima upah. Jadi kalau dibilang gimana ya cara mendidik anak, aku ditanya nggak tahu, cuma secara naluri burung aja kan bisa menyayangi anaknya, Betul. bisa nyari makan buat anaknya, secara naluri mengasihi anaknya. Terus aku bilang kenapa kita perlu memaksakan kehendak kalau tuh anak memang tidak suka dengan mata pelajaran di sekolah misalnya. Ya udah oke.
kasih tahu sama ibu, dengar nih, si orang tua buka telinga, dengar. Apa yang kamu nggak suka nak? Apa yang kamu mau nak? Bu harusnya kan begini-begini nih. Oke, ibu nanti bicara sama guru BK. Apalagi nggak bisa, kamu harus nggak bisa diharuskan anak itu. Sekarang orang tua kamu belajar. Coba kalau anaknya jahil, ya ajarin dong bu. Sama nggak kurikulum yang kita? Nah, kita kewalahan ya teh ya. Bener-bener kita kewalahan, bukan kewalahan lagi. Kita beda kurikulumnya. Jadi Karena kita makanya nggak bisa. Kamu harus nggak bisa harus. Coba ibu juga nggak ngerti mau ngajarin kamu seperti apa. Kamu yang nggak suka apa? Problemnya di mana? Dasar dulu. Ibu, aku harus ini nggak usah jadi juara, nggak usah harus nomor 1. Yang penting naik, itu patokan. Ya, itu yang penting Naik kelas nggak ada merah. Itu deh ibu udah terima kasih banyak. Mau dapat di jurusan nomor 20 kan? Ya. Nomor 30, yang penting kamu naik kelas. Betul. Tidak tertinggal pelajaran, tidak ada merah. Ibu sudah terima kasih banget. Ya. Setiap mereka naik kelas, aku terima kasih sayang, terima kasih. Itu orang tua suka lupa bilang terima kasih sama anak kalau sudah menyelesaikan kewajibannya. Betul. Kita bisanya kalau anak berseberangan dengan kita maunya marah aja kan. Betul, ini pelajaran juga buat saya teh. Berterima kasih sama anak. Udah bagus dia melaksanakan tugas Tuh, dengan baik, alhamdulillah kewajibannya. ya. Untuk sahabat Endi juga yang sudah ibu dan punya anak, ini satu pelajaran lagi. Banyak sekali sebetulnya teh pelajaran dari teteh tuh. Luar biasa. Sama-sama belajar, kita terus belajar hidup. Betul, Kita tapi berubah-berubah menghadapi menyikapinya. ya itu dia, inilah yang luar biasa dari si teteh satu ini. Karena bisa ibaratnya jalan ke sini dia langsung bisa begitu. Sementara ada kan pandangan orang jalan ke sini ya dia ke situ aja terus gitu loh teh. Kalau soal lagu kita jangan nggak usah ditanyakan karena sudah terbukti dengan lagu-lagu Teh Dewi itu yang sukses luar biasa digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah itu dia, ini pelajaran khusus teh buat semua yang melihat channel YouTube saya. Sepertinya teh kan kita ini mau bersiap-siap. Ya, kita tetap mau berkarya Ya. bekerja. Masih pengen sebetulnya cerita panjang lebar nanti diterusin lagi ya teh. Iya, Mungkin insya Allah. nanti saya juga pengen ngobrol-ngobrol next lah kalau siapa Surya ada Ya, sudah insya Allah bulan Mei tahun depan, insya Allah mohon doanya juga biar Ya. selesai sesuai yang diharapkan. Diharapkan. Amin, Sehat, amin, banyak amin, umur amin. semua. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Karena gini, mungkin ada satu pesan buat kita semua, Ya. buat saya juga. Kita itu dalam situasi seperti sekarang harus meyakinkan diri kita bahwa kita manusia adaptif, kita manusia yang diberikan kesempatan untuk mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apapun. Cuma satu pesannya barangkali buat buat Teteh, buat semuanya, jangan lupa setiap malam tetap bersyukur dan mohon ampun. Hanya itu dua. Bersyukur, minta ampun, bersyukur, minta ampun, bersyukur, minta ampun. Karena kita ini manusia penuh dengan segala macam kekurangan. Tapi juga banyak dikasih berkah yang luar biasa yang tidak masuk akal manusia dari Allah. Silakan merenung sendiri nikmat apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kesehatan, apakah kenikmatan. Jangan cuma berpikir, bersyukur, berterima kasih atau senang karena nilai materi. Ya betul. Rezeki itu macam-macam Sehat bentuknya. luar biasa ya. Anak-anak yang sehat juga Aduh, luar anak biasa. cucu sehat sudah. Oh, ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan dinilai dari materi ya. Dan nilai nominal dengan keberkahan itu tinggi keberkahan. Jangan lihat nominal. Tuh, ibu-ibu khusus. Biasanya kan kalau wanita tuh kebanyakan nggak semua pasti sahabat ini nggak begini. Dilatih, bisa dilatih. Melatih, kita juga melatih. Mensyukuri apapun keadaannya, apapun kejadiannya ya. Tapi ini COVID ini luar biasa. Betul. Karena kita mau nggak mau ya harus menerima kan. Iya, kalau dulu kan bahasanya mensyukuri itu hanya di air kata-kata. Ya. Hanya kalimat, Kalau sekarang? hanya seperti teori. Iya. Tapi sekarang nggak diucapkan. Ya Allah, kita udah nggak kena positif aja udah alhamdulillah ya Allah. Keluarga ya. besar kita nggak ada yang kena
si tante Kof itu aja udah alhamdulillah ya Allah. Dan kita ini dengan keadaan seperti sekarang lebih bisa berkumpul dengan keluarga ya Teh. Alhamdulillah. Kesibukan berkurang, mungkin Allah punya cerita ini ingin kita supaya lebih dekat kan sama keluarga. Dan satu hal lagi, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman sekarang sedang diterapkan secara paksa oleh Allah. Jadi jangan berpikir bahwa virus itu apa, dari mana, kenapa. Tidak berpikirkan, yang penting cuci tangan, jaga jarak, dan pakai. Artinya jaga mulut juga Teh. Oke? Teh, sepertinya Teteh Sudah ada bunyi-bunyian di sana tuh. Hah? Pengen ngobrol banyak, tapi karena sudah di sana sudah siap. Oke, sahabat Ende, terima kasih. Terima kasih. Hari ini sudah melihat channel YouTube saya. Ya, Teh Dewi bilang dong, jangan lupa like, Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Daniati YouTube channel. Terima kasih Teh Dewi. Sama-sama. Jangan lupa, oke.